Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sabrina Ilma Sakinah dan saya adalah dosen di program studi KRIA, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Untuk PDD UKT-PT bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu KR 3009 KRIA Tekstil 1. Mata kuliah KRIA Tekstil 1 merupakan mata kuliah studio yang berbobot 5 SKS dengan model Project Based Learning. Mata kuliah ini wajib diambil bagi mahasiswa program studi KRIA tingkat 3 yang mengambil jalur minat tekstil. Mata kuliah ini memiliki prerequisite, yaitu mata kuliah KRIA 1 dan KRIA 2. Mengingat beban mata kuliah KRIA Tekstil 1 adalah 5 SKS, maka capaian lulusan program studi KRIA yang dibebankan kepada mata kuliah ini ada 6, yaitu 1. Memiliki sikap dan etika profesional pada pekerjaan, baik pada pekerjaan individu maupun berkelompok. 2. Menerapkan keterampilan kreatif dan kepekaan estetis dalam mewujudkan karya KRIA. 3. Menunjukkan keterampilan penggunaan peralatan dan pengolahan material yang relevan dengan proses produksi karya KRIA. 4. Menunjukkan kemampuan berpikir inovatif dan bertindak kreatif dalam proses mendesain karya KRIA. 5. Mengetahui konsep dan juga praktek wirausaha. Dan 6. Memahami prinsip berkelanjutan dalam konteks berkarya KRIA. Sedangkan kemampuan yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini yaitu 1. Mampu menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, baik dalam pekerjaan individu maupun berkelompok. 2. Mampu mendesain konsep baru dan prototipe produk fashion. 3. Mampu mengolah material tekstil dan sejenisnya. 4. Mampu menelaah konsep perkembangan tren gaya hidup. 5. Mampu menelaah gaya hidup dari target pasar yang telah ditentukan. Dan 6. Mampu memaparkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari perkembangan tren. Dalam mata kuliah KRIA Tekstil 1, mahasiswa mendalami perkembangan kecenderungan pasar melalui pengumpulan data, baik melalui pustaka maupun observasi, dan membuat rancangan dan prototipe produk KRIA Tekstil yang sesuai dengan perakiraan kecenderungan pasar ke depannya. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan perkuliahan dan 2 pertemuan untuk ujian. Proyek yang dilaksanakan pada 7 pertemuan pertama merupakan hasil kerja kelompok antar mahasiswa untuk menelaah perkembangan tren dari gaya hidup sejak era sebelum Perang Dunia II hingga dekade 2020-an. Pada setiap pertemuan dalam proyek ini, mahasiswa melakukan diskusi terarah dan membuat tugas berupa image board terkait perkembangan tren dari masa ke masa hingga tren terkini. Output dari proyek ini berupa portofolio image board dari gaya hidup, target market, dan juga sustainability plan. Penilaian proyek pertama ini berdasarkan hasil portofolio tersebut dan dikumpulkan sebagai ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan 9 hingga 15 dilaksanakan proyek kedua, yaitu mendesain konsep dan juga pembuatan prototipe produk fashion. Pada setiap pertemuan, mahasiswa berdiskusi dengan dosen dalam bentuk bimbingan atau asistensi. Output dari proyek kedua ini adalah portofolio lanjutan yang berisi desain, konsep, dan juga prototipe produk fashionnya. Portofolio lanjutan ini dikumpulkan pada pertemuan ke-16 bersamaan dengan pelaksanaan pameran hasil proyek sebagai ujian akhir semester. Secara umum, pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara bauran, di mana pertemuan perkuliahan biasa dilakukan secara luring dan sinkronus, namun materi juga tersedia dalam bentuk audio dan visual secara daring dan asinkronus di LMS EduNext ITB. Hal ini juga memungkinkan perkuliahan dilaksanakan secara daring dan sinkronus melalui Zoom bila diperlukan. Metode pembelajaran mata kuliah ini berupa kuliah, diskusi, dan pengerjaan tugas atau proyek. Asesmen dan penilaian dilakukan berdasarkan portofolio dan juga pameran akhir semester. Karena mata kuliah ini bermodel project-based learning, maka bobot penilaian proyek minimal 50%.
Penilaian mata kuliah ini diambil dari portofolio project dan pameran hasil project, di mana penilaian portofolio project pertama berbobot 40%, portofolio project lanjutan 50%, dan pameran 10%. Kebaharuan dalam mata kuliah ini adalah memanfaatkan platform seperti Miro Board atau Collaborative Whiteboard dan juga word cloud sebagai wadah untuk memulai diskusi. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga diminta aktif menggunakan gawai seperti smartphone atau handphone untuk mengikuti diskusi, misalnya untuk memindai QR code. Lalu penggunaan collaborative whiteboard dan word clouds juga berfungsi untuk menghasilkan interaksi antara mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan dosen sehingga proses diskusi dapat lebih terarah. Selain dalam kelas, mahasiswa juga dapat berinteraksi dengan dosen melalui platform seperti Microsoft Teams. Berikut merupakan cuplikan dari pertemuan daring micro teaching untuk materi perkembangan tren pada dekade 1960-an dan proses interaksi yang memanfaatkan collaborative whiteboard sebagai wadah diskusi. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore mahasiswa KR 3009 Kriya Tekstil 1 Fashion Research. Hari ini kita kembali untuk mempelajari perubahan tren dalam gaya hidup selama 1 abad yang lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang dekade 1950-an dan pertemuan kali ini kita akan membahas dekade 1960-an. Oke, jadi hari ini kita akan coba mengidentifikasi tren berdasarkan perkembangan global maupun nasional, lalu kita akan mencoba menyimpulkan kata kunci untuk pengembangan konsep berdasarkan perkembangan tersebut. Nah, indikatornya mestinya nih, setelah pertemuan hari ini, kalian bisa menelaah gaya hidup pada dekade 1960-an dengan menyusun satu image board rame-rame, satu kelas ya, nanti kalian akan keroyokan membuat sebuah image board, lalu kalian akan menyimpulkan kata kunci berdasarkan image board tersebut terhadap perubahan tren yang terjadi di dekade 1960-an. Nah, penelaahan ini akan dilakukan dengan analisis PESTEL. Apakah masih ingat singkatan PESTEL itu apa? P-nya apa coba? Masih ingat nggak? Politik, Politik, benar. E-nya? E-nya apa coba? ekonomi, Ekonomi, oke. Lalu kita punya S, S-nya? sosial, Social, that's right. Lalu T-nya adalah teknologi, teknologi, that's right. Lalu L-nya, L itu legal, iya, benar, legal ya. legal, betul Legal legal. atau law ya, hukum ya. Lalu terakhir kita punya E lagi. E yang terakhir adalah Environment, benar ya, lingkungan ya. Oke. So, analisis pastel ini kita akan mencoba menelaah setiap sudut dari gaya hidup dalam satu dekade tersebut dan dekade kali ini yang kita bahas adalah 1960-an. Kalau masih ingat dari yang pertemuan lalu kita bahas 1950-an. 1950-an itu perubahan yang terjadi itu dari akhir Perang Dunia II. Tiba-tiba suasana jadi lebih damai dari sebelumnya, sehingga masyarakat dunia ini yang tadinya hidupnya pace-nya sangat berantakan akibat perang, akhirnya bisa hidup tenang. Dan kemudian mereka mungkin bisa berkeluarga. Akibatnya banyak sekali muncul yang namanya baby boomers ya. Jadi orang-orang yang lahir di dekade 50-an sampai awal 60-an dan itu meningkatkan populasi masyarakat dunia dalam jumlah yang sangat-sangat pesat. Nah, kalau kita ingat di Perang Dunia II ada 2 kubu yang saling bertentangan, yaitu ada Amerika dan ada Jerman. Inggris dengan Jerman ya, ada tentara sekutu dan lawannya. Lalu setelah Perang Dunia II, yang menang adalah pihak Inggris dan Amerika, mengalahkan tentara Jerman. Lalu mereka yang kemudian mengambil alih gaya hidup dari seluruh dunia. Apapun yang terjadi di dunia waktu itu kemudian mengacu pada negara yang menang di Perang Dunia II. Lalu setelah itu, kalau misalnya kita lihat berdasarkan perjanjian-perjanjian di akhir Perang Dunia II,
ada kesepakatan-kesepakatan di antara negara-negara yang menang pada waktu itu. Termasuk di antaranya waktu itu temannya Amerika itu termasuk Rusia atau Uni Soviet waktu itu ya disebutnya. Dan karena dua-duanya menang, maka dua-duanya menjadi negara yang sangat kaya dari hasil kemenangan perangnya itu. Nah, karena dua-duanya adalah negara yang kemudian menjadi kaya, akibatnya mereka menjadi bersaing. Lalu muncul yang kita namakan adalah Perang Dingin di antara Amerika dan Rusia, Uni Soviet, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai blok Barat dan blok Timur. Dan mereka bersaingnya, kenapa disebut sebagai perang dingin, adalah karena waktu itu mereka bukan lagi berperang seperti halnya perang dunia dua ya, di mana itu langsung ada senjata, di situ ada tentara dan sebagainya. Perang dingin ini lebih seperti perang teknologi antara dua negara yang sangat kaya dan sangat ingin meningkatkan harkat dan martabatnya gitu ya mungkin ya di antara masyarakat dunia. Lalu perang dingin juga mempengaruhi gaya hidup yang ada di Indonesia ternyata bahwa di antaranya ada pergantian rezim kekuasaan yang tadinya dipimpin oleh Orde Lama menjadi dipimpin oleh Orde Baru. Mungkin yang ini yang kita sebut yang kejadiannya mungkin yang paling terkenal adalah G30 SPKI itu ya. Apakah itu terjadi dengan benar atau tidak? Apakah propaganda-propaganda di balik itu siapa yang menyebabkan atau tidak? Kita mungkin harus mendalami lebih jauh lagi ya tentang sejarah, tapi nyatanya adalah gaya hidup ini, perubahan ini terjadi dengan nyata ya. Tadinya dipimpin oleh Presiden Soekarno, kemudian beralih menjadi Presiden Soeharto. Lalu berikutnya, masih ingat tadi kita sempat sebut baby boomers ya. Baby boomers itu kan lahir mulai dari dekade 50-an gitu ya. Nah, dari dekade 50-an memasuki dekade 60-an, maka sudah beranjak remaja tuh yang namanya baby boomers. Dan jumlah remajanya ini sangat-sangat banyak di seluruh dunia. Mau dari negara apapun jumlahnya tetap sangat banyak populasinya. Maka gaya hidup yang diusung oleh para remaja ini pada masa itu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya, generasi orang tuanya, itu gaya hidupnya sangat prihatin karena mereka terpengaruh oleh gaya hidup selama Perang Dunia II. Sedangkan pada masa dekade 60-an, ini adalah para remaja yang tidak pernah mengalami perang sebelumnya. Jadi mereka dibesarkan dalam keadaan damai. Maka ada hal-hal yang tentunya sudut pandang mereka berbeda dengan sudut pandang orang tua mereka. Akibatnya ada pertentangan tuh antara dua generasi tersebut, antara baby boomers dengan generasi sebelumnya. Gitu. Nah, maka muncul yang kita sebut sebagai youth counterculture. Counterculture ini terjadi ketika satu generasi bertentangan dengan generasi selanjutnya gitu ya. Dan di sini karena generasi yang mudanya yang jumlahnya sangat besar, maka disebutnya youth counterculture, di mana anak mudanya memberontak terhadap gaya hidup orang tuanya. Dan bentuk pemberontakan ini nanti kita bahas lebih lanjut, bentuknya macam-macam. Selain itu juga didukung dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, yang tadinya teknologinya digunakan untuk perang di Perang Dunia II, kemudian sekarang teknologinya beralih trickle down ya, turun ke masyarakat teknologinya sampai ada yang namanya televisi. Lalu kita juga akhirnya bisa menonton hal-hal yang tadinya mungkin tidak bisa kita lihat sebelumnya. Termasuk diantaranya musik, termasuk diantaranya film, termasuk diantaranya berita-berita yang sebelumnya saya mungkin masyarakat hanya bisa mendengar lewat radio saja. Termasuk diantaranya ini nih, kelompok yang kemudian terkenal banget, The Beatles ya. Lalu selain dari seni, musik, ada juga masalah baju di dekade 60-an ini ada perubahan yang sangat drastis yang terjadi. Karena sebelumnya yang namanya baju kalau keluar rumah itu harus rapi. Ya kan, apalagi dengan Perang Dunia II,
pasti rapi banget tuh kalau keluar rumah pakai seragam tentara, jangan-jangan ya. Tapi begitu selesai perang, orang jadi mikir kan ngapain rapi-rapi? Nggak ada nggak ada tujuannya gitu kita pakai baju terlalu rapi. Maka yang didorong oleh anak muda pada waktu itu adalah baju-baju yang sangat kasual. Misalnya saja menggunakan jeans, celana jeans itu baru populer di dekade 60-an. Lalu misalnya juga mini skirt, rok mini yang sangat pendek, itu juga baru populer di 1960-an. Nah, coba sekarang saya yakin kalian sudah mulai mengumpulkan informasi tentang dekade 1960-an. Lalu mungkin kalian menemukan foto-foto yang menarik yang dapat mewakili dekade tersebut gitu. Nah, di sini kita punya satu link di mana kalian bisa akses linknya lewat QR dan kalian bisa buka dan juga kalian bisa meletakkan foto-foto yang sudah kalian kumpulkan. Satu kelas rame-rame silahkan dimasukkan ke situ semua foto-fotonya sambil kita lihat ya. Kita sudah sampai mana si image board kita. Oke, wow, banyak sekali ya. Ini apa namanya? Hal-hal yang terjadi di dekade 1960-an. Coba kita lihat. Oke, ada Melita tuh di situ. Ada Kalista juga di situ. Coba kita zoom in. Coba Mel. Yang mana Mel? Fotonya Mel. Saya masukin di bagian yang teknologi, yang televisi, Mhm. sama kamera. Oke, kenapa televisi itu? Ya, jadi di tahun 1960-an ini, sesuai yang tadi Ibu bilang, kayak di tahun sebelumnya tuh kan udah ada teknologi berupa TV gitu ya, baru muncul. Terus kayak, tapi waktu awal muncul kan televisi kayak masih hitam putih, belum berwarna. Nah, di tahun 1960-an ini, baru pertama kalinya muncul televisi yang berwarna. Terus ada juga yang kamera Kodak itu tuh jadi beberapa kamera tuh memang bermunculan di tahun 1960-an ini. Terus memang jadi tren gitu kamera-kamera gitu. Salah satunya yang muncul di tahun 1960 ini kamera Kodak Brownie 12750S ini. Oke, jadi televisi berwarna ya. Ini menarik juga sih, karena ternyata kan kalau kita lihat baju yang ngetren di dekade 1960-an itu memang warnanya juga warna-warna yang cukup eh, keras ya, seperti technicolor istilahnya technicolor ya. Warna-warna yang seperti yang ada di TV ini nih. Warnanya tuh warna-warna yang cukup keras. Jadi bisa saja memang teknologi pada masa itu sanggupnya menangkap warna tuh harus yang secerah itu gitu. Baru bisa ketangkep oleh kamera pada masa itu. Bisa jadi sih. Jadi ini menarik. Teknologi. Terima kasih Mel atas infonya tentang teknologi. Lalu kita punya, oh ini ada Gwen. Ini apa Gwen? Iya, Ibu. Kalau aku masukinnya yang Rolling Stone sama Rolling yang Stone. itu di agak di atas sih. Oh dia mana Rolling Stone? Yang di atas ini foto Love Not War. Foto Love Not War. Mari kita. Oh ini. Iya ya, yang itu yang sudut Oke. kanan itu. Itu kalau aku kan masukinnya di bidang sosial itu Mhm, kalau di tahun 1960 tuh salah satu band yang ngehitsnya itu ada Rolling Stone. Dia juga ngeliris lagu, apa mengeluarkan lagu untuk pertama kalinya. mhm, Jadi mereka apa ya nge-booming banget lah pada masa itu. Jadi lagunya terus-terusan diputar. Terus mhm, ada juga yang di bawahnya itu yang Love Not War. mhm. Itu mungkin yang tadi juga Ibu udah bilang eh munculnya kaum hippies yang mereka menolak nilai-nilai budaya dan materialisme gitu. Oke. Ini menarik sih karena Rolling Stone itu ceritanya pada masa itu ya.
Itu tuh saingannya The Beatles. Jadi kalau misalnya Rolling Stone tuh ceritanya kalau misalnya ada yang suka Rolling Stone, maka itu laki banget. Tapi kalau misalnya suka The Beatles, maka cewek banget gitu. Tapi mereka sangat musuhan. Kalau sampai ketemu tuh bisa sampai unjuk rasa, bisa sampai demo, bisa sampai gulat antara fansnya itu. So keren banget sih ini termasuk yang diunggulkan pada masanya ya. Oke. Well, siapa lagi yang belum kebagian? Ini ada Aku Kalista. boleh Bu. Oh, ini Fasha. Oke, boleh juga. Nanti Kalista ya. Fasha di mana? Eh, aku yang Soekarno itu yang membubarkan DPR. Apa Oke, yang terjadi di sini? jadi waktu tanggal 5 Maret 1960 banget, Soekarno itu membubarkan DPR hasil pemilu dari 1955 karena Mhm. katanya gagal untuk membuat konstitusi baru untuk undang-undang dasar sementara gitu. Hmm. Ini Sama dibubarkannya kapan? eh tanggal 5 Maret 1960 60. Oke, di awal ya, dekade berarti ya. di awal banget. Mhm. Sama satu lagi ada yang aku lingkungan. Apa yang terjadi di sini? Jadi waktu itu adalah eh, sempat ada pengeboran minyak di lepas pantai Santa Barbara waktu tahun 1969, tepatnya Januari. Dan ternyata meledak. Terus sekitar 1.000 barel itu eh, barel minyak mentah ini terbuang ke laut dan membunuh Hmm. satwa liar yang ada di sana, yang di sebelah pantai itu Iya. gitu. Jadi ini berarti termasuk yang dampak environment ya. Iya, benar. Kalau kita Cool. masih ingat di dekade 1950-an kan ada The Silent Spring ya, yang tentang kematian burung-burung akibat mereka memakan pestisida dari serangga-serangga yang mereka makan. Jadi menumpuk di burung-burung, kemudian pada mati deh. Saya rasa di 1960-an ini pun kesadaran masyarakat tentang lingkungan makin lama makin sadar ya mereka ya, bahwa Iya. gaya hidup modern tuh ternyata tidak seindah bayangan mereka itu. Lalu tadi kita punya Kalista di mana Kalista? Ya Bu, saya mengambil yang ekonomi. Jadi kalau yang uang itu, jadi Mhm. ada redominasi rupiah yang terjadi pada tanggal 13 Desember 1965. Jadi ada penetapan dari Presiden Soekarno untuk penyederhanaan nilai mata uang yang awalnya 1.000 rupiah menjadi satu, tapi tidak merubah si nilai tukarnya. Hmm. Ini kayak zaman sekarang ya, ada wacana yang mau di redenominasi juga kan sekarang ya. Iya, betul. Hmm. Jadi ini sempat terjadi di 1965 ya. Iya, betul. Terus Oke. ada satu lagi yang di bawah itu soal pendiriannya ASEAN. Mhm. Jadi dia pada deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan ada 5 negara yang mendirikannya yaitu dari Filipina, Indonesia, Thailand, terus dari Malaysia sama Singapura. Dan pada akhirnya negara-negara Asia Tenggara juga mulai muncul kayak Brunei Darussalam, terus Vietnam, Laos, Myanmar, sama yang terakhir tuh Kamboja. Hmm. Ini juga kita rasakan dampaknya sampai sekarang ya. Jadi kalau kita mau main ke negara tetangga tuh nggak perlu pakai visa, bisa langsung mampir gitu ya. Karena Iya. sekarang tuh lagi naik daun banget gak sih? Southeast Asia kayaknya lagi happening sekali. Di Twitter, di Instagram, di YouTube juga kayaknya ASEAN ini salah satu apa ya organisasi lintas negara regional gitu yang cukup sukses bertahan gitu ya. Nice. Oke. Baik, terima kasih Kalista, terima kasih Gwen, terima kasih Melita, terima kasih semuanya ya. Terima kasih juga Fasya ya. Oke, so tadi kita sempat lihat beberapa perubahan nih ya yang terjadi di dekade 1960-an ya.
Jadi kalian tahu juga kejadian-kejadian, insiden-insiden yang mungkin mendorong tren di 1960-an ini. Dari yang bahasan topik-topik tadi yang sempat kita angkat ya, menurut kalian sebenarnya yang namanya 1960-an, dekade tersebut, sebenarnya kita bisa menjudulkan atau kita bisa mengidentikan dekade tersebut kira-kira dengan istilah apa ya? Bisa kalian masukkan ke mentinya? Apakah sudah buka mentinya? Oke. Kita bisa lihat di sini ya hasilnya ya. Ada 4 sejauh ini. Ada newness, ada unity, colorful, dan innovative. Oke, maksudnya newness apa ya? Siapa yang tadi mengusulkan newness? Saya, Bu. Oke. Menurut kamu sebenarnya newness-nya tuh dari sisi mana sih untuk dekade 1960-an? Kalau menurut saya newness itu kan kayak kebaruan gitu ya. Nah, itu dari segi tadi yang pertama kayak teknologi karena dia baru ada sesuatu yang berwarna gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang baru. Terus juga karena di 1960 itu kan ada yang manusia didaratkan pertama kali di bulan ya. Dan itu kayak mempengaruhinya ke banyak hal dari kejadian tersebut. Dari situ sih Bu kalau saya dari segi teknologinya. Oke. Jadi dari segi teknologi ya newness-nya ya. Mm-mm. Oke. Kalau terima kasih Melita. Kalau Unity itu siapa nih Unity yang ngangkat Unity? Saya, Bu. Oke, kenapa Kalista? Eh, ini nyambung ke itu, Bu. Yang pertama tadi yang dari segi ekonomi yang bergabungnya Asia Tenggara untuk memperbaiki ekonomi secara bersamaan. Lalu ada juga yang gerakan dari hippies juga untuk bersatu membuat melawan atas kayak perperangan untuk mencapai kedamaian gitu, Bu. Oke, saya itu Unity-nya ya. Alright. Saya rasa kita bisa banget menggunakan dua kata ini untuk kata kunci newness, unity, colorful, ataupun innovative. Nanti yang lain juga tolong tambahkan terus ya kata kunci untuk yang mewakili 1960-an. Nah, tapi berikutnya selain dari memasukkan kata kunci di sini, saya juga minta kalian untuk kemudian terus melengkapi image board yang tadi di Miro ya, di dekade 60-an, beserta kata kunci yang ada di Mentimeter ya. Jadi nanti supaya pada akhirnya kita punya kata kunci 1 atau 2 yang disepakati bersama ya, satu kelas rame-rame, tolong disepakati bersama-sama. Kata kunci untuk 1960-an ini seperti apa. Oke? Paham ya? Oke, nanti tinggal di screenshot image board-nya, lalu cantumkan penjelasan tentang kata kuncinya untuk diunggah sebagai tugas di EduNex. Mohon sebelum tenggatnya diunggah, lalu kalau misalnya kalian butuh penjelasan lebih lanjut, kalian bisa ulik-ulik sedikit lewat referensi. Ada 2 referensi buku di sini yang bisa kalian baca. Oke, begitu demikian materi hari ini, kurang lebih seperti itu, dekade 1960-an. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Mau tanya buat image board-nya ini, apakah harus yang positif, apa yang negatif, atau apa aja? Oh, boleh. Yang negatif juga boleh. Saya rasa negatif pun akan sangat mempengaruhi gaya hidup pada dekade, ya satu dekade ya. Misalnya aja perang, perang kan sebenarnya sesuatu yang sangat negatif ya. Tapi ternyata dampaknya sangat besar terhadap gaya hidup satu dekade itu. Oke. Jadi negatif boleh banget ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga atas partisipasinya dalam penjelasan materi tentang dekade 1960-an ini. Dan sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih Bu. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah KR 3009 Kriya Tekstil 1.
Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.